Baik, kepada Ibu Reni Julinda SMAP kami persilahkan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik CPNS, semuanya segar-segar ya pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, masih semangat ya karena masih pagi dan juga ini masih pemateri yang pertama. Tapi untuk menambah semangat, saya ada sebuah lagu nih. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah sampaikan Mas Nando, nama saya Reni Julinda. Saya merupakan auditor ahli pertama di Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, dan saya bergabung di Inspektorat sejak tahun 2012 sampai hari ini. Sudah berapa tahun ya itu ya? Ya, 13 tahun. Iya, jadi sudah 13 tahun bergabung di Inspektorat, dan pada hari ini saya berada di sini juga kita sama-sama belajar ya. Di sini saya berada di sini bukan berarti saya menggurui adik-adik semua, bukan berarti juga saya lebih paham, tapi kita sama-sama belajar tentang anti korupsi dan bagaimana kita sama-sama untuk membangun budaya anti korupsi, karena saya sendiri juga selaku ASN dan juga kita sama-sama berjuang semuanya untuk membangun budaya anti korupsi. Baik, untuk menambah semangat kita pada hari ini, biasanya sih ice breaking itu di tengah-tengah ya pada saat jam titik kritis, tapi nggak apa, kita coba ice breaking di awal materi. Ada yang tahu lagu ini nggak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu semua ya. Nah, sekarang kita coba mengganti teksnya seperti ini ya. Kalau kamu hebat bilang oke, oke ya. Kalau kamu jujur bilang oke, oke. Kalau kamu memang hebat, mari berantas korupsi. Kalau kamu mau bilang saja oke. Oke ya, sama-sama ya, serentak yang semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya belum serempak ya. Coba mungkin ada satu yang pimpin ya, cowok kali ya, yang suaranya besar, siapa? Ragil, yang mana namanya Ragil? Boleh, iya boleh. Nih saya kasih mic-nya buat Ragil, supaya teman-teman yang lain juga semangat. Ini Ragil dari dinas mana? Siap, saya dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultur dan Peternakan. Oke, semangat Mas Ragil, silakan pimpin teman-temannya. Nanti dapat ini, dapat souvenir dan senyuman dari teman-teman. Tapi sebenarnya ini bukan ini loh ya, bukan sogokan loh ya, tapi ini merupakan bentuk apresiasi karena keberaniannya dia dalam tampil dan juga berani dan juga bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya untuk memimpin teman-teman semua ya. Silakan Mas Ragil. Teman-teman, ayo kita ice breaking kompak ya. Mau berdiri kan? Nggak usah, kita duduk aja. 1, 2, 3. Kalau kamu hebat bilang oke, oke. Kalau kamu jujur bilang oke. Kalau kamu memang hebat, mari berantas korupsi. Kalau kamu mau bilang saja oke. Oke, terima kasih Mas Ragil. Kayaknya cuma Mas Ragil yang nyanyi ya. Teman-teman cuma bilang oke saja. Gak apa-apa ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke materi yaitu nilai-nilai integritas. Nah, sekarang kita mengkaitkan nilai-nilai integritas dan juga korupsi. Ada kaitannya nggak integritas dengan korupsi? Ada. Apa kaitannya? Kalau kita berintegritas, tidak akan korupsi. Baik, kita akan mencoba menghubungkan antara korupsi dan juga integritas. Tapi sebelumnya kita pahamin dulu, apa sih korupsi itu? Nah, korupsi itu kalau berdasarkan dari bahasa Latin, artinya adalah corruptos. Itu dari bahasa corruptos dan juga corruptio, di mana korupsi itu definisinya adalah berarti kebusukan. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Tapi dari definisi ini merupakan hal yang busuk, tapi kenapa ya masih banyak orang yang melakukan hal-hal korupsi? Padahal busuk ya? Iya,
busuk dan bejat. Tapi kenapa orang suka melakukan korupsi? Apa sebabnya? Karena apa? Membutuhkan. Oh, menguntungkan secara personality. Ya, sehingga orang melaksanakan korupsi. Ya, itu adalah bahasa dari bahasa Latin, artinya corruptus apa corruptio, sedangkan menurut dari kamus KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana korupsi itu adalah merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi dan juga lain sebagainya. Nah ini, jadi ada di sini penyalahgunaan atau kewenangan. Jadi korupsi itu akan dilakukan apabila ada sebuah kewenangan, ya, ada sebuah kesempatan, sehingga itu akan menjadi potensi orang dalam melaksanakan atau dalam melakukan niat untuk melaksanakan korupsi. Ada beberapa definisi korupsi sih di sini ya. Semuanya berbeda-beda, masing-masing memiliki memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan dari kacamata setiap individu. Di sini juga ada tentang Baharin Koropa juga yang mengartikan bahwa korupsi itu adalah merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan. Sementara korupsi ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor nomor berapa? Kelihatan nggak dari sana? Nomor berapa? Yang diubah di Undang-Undang 20 tahun 2001 ya, di mana dalam undang-undang tentang Tipikor ini untuk bentuk korupsi itu dibagi menjadi 7 bagian. 7 bagian itu apa saja? Pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Karena diatur di dalam undang-undang, makanya kita selaku ASN harus berhati-hati, ya. Oleh karena itulah makanya adik-adik CPNS di sini kita kumpulkan untuk memahami seperti apa korupsi itu. Jangan sampai kita semua terjebak dalam perilaku yang koruptif. Kita di sini sama-sama berusaha untuk membangun budaya kerja anti korupsi. Jadi jangan kita mengikuti budaya yang salah, budaya yang keliru. Kita mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang baik dan juga bersih. Ini adalah faktor penyebab korupsi. Orang melakukan korupsi itu pasti ada sebabnya, ya kan ya? Ya Alip, Alip mengangguk nih, kayaknya paham. Apa sebabnya Alip? Apa yang Ibu sebutkan tadi? Kesempatan, ya salah satunya adalah kesempatan. Apa? Oh iya, oke. Jadi penyebab korupsi itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan juga faktor internal. Oh terbalik ya, ini internal dulu ya. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal ini merupakan yang pertama adalah adanya sifat serakah. Keserakahan yang dimiliki oleh manusia, serakah, tamak, rakus. Karena sifat inilah sehingga akan mendorong seseorang untuk melakukan sikap untuk melakukan hal-hal yang sifatnya koruptif. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Apa ini konsumtif? Sekarang apa terkadang hedon ya? Hedon. Apa? FOMO. Nah, ini merupakan salah satu faktor internal yang ada di dalam individu seseorang untuk melakukan koruptif. Dan yang ketiga adalah moral yang lemah. Dan ini semua nanti akan kita hubungkan nanti dengan nilai-nilai integritas. Untuk yang faktor yang kedua adalah eksternal. Untuk eksternal ini ada beberapa faktor, yaitu faktor sosial,
faktor politik, hukum, ekonomi, dan juga organisasi. Cuman kita tidak akan fokus ke sini ya, kita hanya akan ke internal saja, yaitu terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita, individu kita, bagaimana kita bisa mengelola ketiga ini, dari sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Dan itu semua akan diusung dalam satu judul, yaitu integritas. Integritas itu apa? Ada yang boleh menjawab? Kalau menjawab nanti bisa dapat souvenir. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Zikri Maulana dari Dinas Sosial. Menurut saya integritas adalah kesesuaian antara perasaan, perkataan, dan perbuatan. Ini luar biasa loh, jawabannya tepat ya. Kayaknya udah pernah belajar tentang integritas. Iya, sudah ya? Wah, luar biasa. Kayaknya saya nggak perlu lagi ya menjelaskan apa itu integritas, karena sudah mengetahui. Jadi benar tadi yang disampaikan sama siapa? Jikri, Fikri, integritas. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan, yaitu kesatuan antara pola pikir, perasaan, dan ucapan. Jadi 3. Antara pola pikirnya kita, pola pikir di mana? Pola pikir, perasaan, dan juga ucapannya kita. Semuanya itu menjadi kombinasi, satu kombinasi sehingga akan melahirkan sifat integritas. Ada biasanya orang katakan kamu itu loh lain di hati, lain di bibir. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, tapi berbeda dengan apa yang diucapkan atau yang disampaikan kepada rekannya, kepada temannya, kepada pacarnya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengcombine antara pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita. Konsisten nggak? Apa yang sudah kita pikirkan sama nggak dengan ucapannya kita? Apakah berbeda? Karena ada perbedaan antara pikiran dan juga ucapan kita, sehingga itu akan menyebabkan suatu bahasa yang berkata kemunafikan. Sepakat ya? Sepakat ya? Karena apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita pikirkan, itu melahirkan sifat yang munafik. Dan ini merupakan hal yang sangat tidak baik, ya. Ini adalah nilai-nilai integritas, di mana KPK telah mengusung 9 nilai integritas, yaitu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Tadi 9 nilai integritas ini pada saat sambutan tadi sudah sempat dibahas secara garis besar oleh Pak Dirman dan juga sudah sempat dijelaskan oleh Bapak bagaimana pentingnya nilai-nilai integritas ini dalam kita melaksanakan keseharian kita, dan merupakan hal yang paling penting dalam 9 nilai integritas ini adalah kejujuran. Tapi kita masing-masing memiliki persepsi yang berbeda ya. Mungkin kayak Mas Rizky, mungkin dari 9 ini beranggapan yang paling penting itu bukan kejujuran, bisa jadi hal yang lain ya. Mas siapa di sebelahnya? Mas Restu. Kalau dari Mas Restu, dari 9 integritas ini yang paling penting menurut Mas Restu yang mana? Ya, izin Bu. Dari 9 nilai ini paling utama jujur. Ya. Ya. Karena kedelapan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kejujuran. Itu aja sih landasan paling utama.
Ya, sepakat ya? Atau mungkin dari adik-adik semua mungkin ada yang berpendapat lain. Kalau menurut saya sih bukan kejujuran yang paling penting. Kayaknya yang paling penting itu adalah tanggung jawab. Apa ada yang punya pemikiran seperti itu? Atau mungkin ada nilai integritas lain yang dianggap lebih penting? Ada? Boleh berpendapat? Silakan. Siapa? Ayo, jangan malu-malu dong. Harus berani. Salah satu sifat nilai integritas adalah berani. Di poin nomor 8. Siapa di sini yang berani memberikan pendapatnya? Alif. Boleh, silakan Alif. Izin Bu, ini juga karena terinspirasi dari seseorang Bu ya. Jadi pernah berbicara, kenapa sih ada orang yang lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Jadi menurut saya nilai integritas itu yang nomor 7 Bu, sederhana. Gitu. Pola hidup yang sederhana. Ya. Jadi menurut Alif yang paling penting itu adalah sederhana. Gak apa-apa, setiap orang boleh berpendapat ya. Kita tidak menjudge apa yang kita sampaikan itu benar karena masing-masing orang itu memiliki kondisi yang berbeda. Jadi apa yang disampaikan Alif bukan berarti itu salah. Mungkin itu tidak sesuai dengan kondisinya kita kan. Jadi setiap orang boleh mengatakan bahwa dari 9 nilai integritas ini yang paling penting adalah sederhana. Tapi semua ini berkaitan ya Alif ya. Kalau sederhana itu harus memiliki sifat kejujuran. Apakah orang bisa hidup sederhana tanpa memiliki sifat jujur? Itu hal yang agak sulit dilakukan ya. Kayak kita coba mengupas tentang jujur itu apa sih? Jujur itu adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi. Karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan juga bentuk kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Jadi kejujuran itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tapi ini merupakan hal yang sangat sulit untuk bisa dilakukan. Karena saya yakin di ruangan ini pasti tidak pernah ada orang yang tidak berbohong. Ada nggak di sini yang tidak pernah berbohong? Pernah ya? Pasti pernah berbohong, nggak mungkin. Saya ini jujur loh, saya tidak pernah berbohong. Kayaknya dari masih kecil sampai sekarang itu kayaknya nggak mungkin nggak pernah berbohong. Pasti pernah ya semuanya. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan apa di sini? Amanah. Mengakui kesalahan. Pernah nggak di sini ada yang berani mengakui kesalahannya? Pernah. Ajeng pernah. Berani ya? Berani. Betul, hebat, luar biasa Ajeng. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu ya, bertanggung jawab. Dan sekarang kita hubungkan dengan ASN, tugasnya kita harus bertanggung jawab terhadap tupoksinya kita, pekerjaannya kita terhadap bukan hanya pekerjaan, tapi ruang lingkupnya kita bekerja di mana juga kita juga harus bertanggung jawab, baik terhadap apapun situasi yang ada di kantor, dan juga kita bertanggung jawab terhadap integritas baik diri kita sendiri, integritas institusi kita harus kita jaga dengan baik. Itu adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya melekat pada pekerjaan, tapi juga melekat pada bagaimana kita bisa menjaga integritas daripada institusi kita. Jadi mari kita sama-sama membangun institusi kita menjadi institusi yang bersih dan juga bebas dari korupsi. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri kalau menurut dari KBBI artinya dimaknai dengan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, di mana kemandirian ini merupakan
satu hal dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kita di sini usahakan menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tapi bukan berarti kita sok tahu ya. Misalnya dalam lingkungan pekerjaan, saya ini harus bersikap mandiri nih, harus tahu semuanya, padahal dia nggak tahu ya, tapi karena aku harus bisa nih, boleh kita bersikap seperti, tapi tetap harus berkomunikasi, belajar sama yang lebih senior dalam arti yang positif ya. Seperti apa? Jangan kita merasa tahu tapi sebenarnya tidak tahu, tapi aku harus mandiri, harus bisa, tapi tetap berkomunikasi dengan lingkungannya. Ayo Mas Nando udah berdiri nih kayaknya. Ya, saya ingatkan saja sudah 20 menit 20 menit ya. Baik. Selanjutnya adalah kerja keras. Ini juga tadi sudah disampaikan sama Pak Dirman Latif, bagaimana kita harus bekerja keras, berupaya untuk bisa dan sungguh-sungguh untuk kita meningkatkan kompetensi kita, untuk kita maju. Jangan cepat puas dengan apa yang kita raih. Kalau sekarang teman-teman adik-adik CPNS merasa, oh aku sudah hebat ini, aku sudah masuk jadi CPNS, ada sekian ribu orang yang sudah aku kalahkan. Jangan puas sampai di situ saja, karena di dalam ASN ada proses penjenjangan kompetensi, jabatan, berjuang semuanya, tapi dengan cara yang berintegritas ya. Jangan menggunakan cara instan. Ya, selanjutnya adalah sederhana. Ini juga tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Sudirman dan juga merupakan hal yang penting menurut Alif tadi ya, Alif ya. Hal yang penting dalam konsep hidup sederhana. Berarti kalau sederhana ini dia tidak apa ya? Tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang sekarang ini hedon apa? FOMO ya, FOMO. FOMO itu apa ya? Saya sendiri nggak tahu FOMO. Ikut-ikutan ya, sama dengan hedon. Berbeda. Kalau hedon apa? Gaya hidup mewah, bermewah-mewahan. Kalau FOMO ikut-ikutan. Apa yang menjadi tren, itu diikutin ya. Kayak di TikTok gitu. Iya. Oke. Selanjutnya adalah berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Jadi kita di sini berani satu apa? Yang paling penting, berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang bukan korupsi, hal-hal yang tidak benar. Termasuk salah satunya adalah korupsi. Kalau adik-adik CPNS mungkin belum ini ya, kalaunya korupsi. Tapi karena namanya korupsi itu tidak langsung hal yang besar, tidak langsung mengambil uang sekian puluh miliar seperti yang dibutuhkan sekarang, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk salah satunya tadi adalah korupsi waktu, korupsi barang-barang yang ada di kantor, seperti misalnya tadi sampaikan kertas, ada keperluan pribadi, waduh anak saya ini kayaknya lagi ada tugas nih, saya perlu satu rem kertas deh, ini saya bawakan aja deh buat anak saya. Itu merupakan hal yang kecil ya, hal yang kecil dan kita anggap sepele. Anggap hal yang nggak penting banget deh, masa kertas kayak gini juga mau dihitung, kayaknya enggak. Tapi itu adalah muara dari suatu sikap koruptif. Karena koruptif itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita baru memiliki kesempatan untuk menilap kertas, kita sudah menilapnya. Bagaimana kalau kita memiliki kewenangan yang lebih tinggi? Kesempatan di depan kita bukan lagi kertas, tapi uang 1M. Sanggup nggak untuk bisa mengatakan tidak? Berani nggak mengatakan tidak? Berani? Kertas aja nggak berani. Gimana bisa berani dengan uang 1M? Jadi perilaku koruptif itu bukan langsung ke hal yang besar, tapi dimulai dari kita bagaimana melakukan hal-hal yang benar, dari hal-hal yang paling kecil, yang paling sederhana, yang kita anggap ini mah receh biasa aja. Tapi kita berusaha dari hal-hal yang kecil untuk mencapai sesuatu hal yang sifatnya lebih besar dan lebih general. Oke, adalah peduli. Mas Nando, masih berapa menit? 24 menit, tinggal 1 menit. Peduli, bersikap adil. Nah, kita langsung ini aja sudah ya. Oh, satu lagi saya mau tambahkan. Jadi ini merupakan nilai ke-9 adalah bersikap adil.
Jadi KPK sendiri untuk memudahkan mengingat 9 nilai integritas ini, mereka apa ya istilahnya, membuat suatu anonim untuk memudahkan kita menghafal, yaitu 9 nilai integritas ini adalah Jumat bersepeda kakak. Ingat ya, Jumat bersepeda kakak. J itu adalah jujur, jujur, mandiri, ya. T-nya apa? Tanggung jawab. Ber-nya berani, S-nya sederhana, D disiplin, A-nya adil. Jadi anonimnya untuk yang 9 integritas ini adalah Jumat bersepeda kakak. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga terbatas, sudah habis. Sebelum saya di-cut oleh Pak Moderator, saya cut sendiri aja. Tapi izin Pak Moderator, saya mau ada yel-yel sebentar ya. Boleh? Pantun juga enggak apa-apa. Nggak ada pantun, kayaknya habis stok pantun. Supaya menambah semangat adik-adik semuanya gitu kan, kita buat yel-yel ya. Tapi sekarang yang memimpin gantian ya. Mana sih tadi nih? Nah, ini lagunya Aku Seorang Kapiten. Semangat nih semuanya, harus lantang suaranya. Nih, bisa? Kami ASN Kutai Timur mempunyai integritas, berantas korupsi berani, kami siap berintegritas. Bisa nggak? Bisa ya, ASN Kutai Timur siap beraksi, ASN Kutai Timur berani, jujur, hebat, ASN Kutai Timur siap berintegritas. Oke, siapa di sini yang berani maju menjadi pemimpin? Ayo, salah satu nilai integritas adalah berani. Satu, siapa? Jangan Alif lagi ya, Alif udah tadi. Siapa? Ajeng? Siapa? Nadanya gampang. Kami ASN Kutai Timur mempunyai integritas, berantas korupsi berani, kami siap berintegritas. Oke, siapa? Restu? Gak mau? Oh, jangan ibu sudah ditegur sama Mas Nando tuh loh. Kalau kalian yang mimpin kayaknya nggak masuk di timernya ya, di timingnya ya. Nah, boleh tuh. Kalau ibu sudah habis sesinya. Siapa? Siapa yang berani? Mana yang namanya Marisa? Oke, Marisa boleh deh pimpin teman-temannya. Nanti dikasih gift. Gift itu bukan sogokan loh ya, itu apresiasi bentuk keberanian dari Marisa. Marisa, silakan. Boleh berdiri, Bu. Ya, berdiri aja biar semangat. Berdiri. Satu, dua, tiga. Kami ASN Kutai Timur mempunyai integritas, berantas korupsi berani, kami siap berintegritas. ASN Kutai Timur, ASN Kutai Timur, berani, jujur, hebat. ASN Kutai Timur, siap berintegritas. Terima kasih Marisa. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan pada hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Mas Nando. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Reni mohon ke tengah dulu sama saya. Oke, tadi materi terkait dengan nilai-nilai integritas. Ini nanti dulu kita isi. Hold dulu bentar. Oke. Tadi Ibu Reni sudah menyampaikan terkait dengan definisi korupsi dan 9 nilai integritas Ibu ya. Oke. Nah, kita buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan cukup, nanti akan dikasih hadiah. Oke? Siap Ibu? Oh, udah ada yang nanya ya?
Tolong nanti nama sama instansinya dari mana dinasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ajeng dari Inspektorat. Membahas terkait korupsi ini sudah menjadi budaya yang sangat sulit rasanya untuk kita elakkan di Indonesia ini, karena memang angka korupsi sendiri makin hari makin meningkat. Yang saya tahu sekitar 1.000 lebih kasus korupsi itu di korupsi biasanya di perizinan. Nah, tadi menarik materi dari pemateri Bu Reni terkait integritas. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, sejauh mana peran integritas pribadi dapat mempengaruhi terciptanya organisasi yang bebas atau bersih dari korupsi? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung ya? Silakan. Boleh ya? Silakan. Ya. Baik. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh daripada integritas pribadi, organisasi? Jadi sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat luar biasa. Karena apa? Karena dalam suatu organisasi itu terdiri dari beberapa individu. Ya. Individu ini digabung sehingga lahirlah yang namanya organisasi. Organisasi ini akan baik apabila seluruh individu yang ada dalam organisasi itu memiliki nilai-nilai integritas. Kalau seumpamanya dalam organisasi itu setidaknya 50% saja yang tidak memiliki integritas, apa yang akan terjadi dengan organisasi itu? Ya, sangat berpengaruh, sangat besar. Tidak perlu semuanya, tidak perlu 50%. Cukup ada satu orang saja yang bermasalah dalam suatu kasus korupsi, itu sudah mencemarkan nama organisasi. Satu orang saja. Ada ya namanya pepatah, apa namanya? Nilai setitik ya. Nah, itu satu orang saja yang melakukan sikap korupsi yang koruptif, apalagi dalam nilainya besar, dan itu sudah terpublish ke masyarakat umum, sudah diketahui, itu pasti akan merusak sebuah organisasi. Jadi penting banget, sangat-sangat penting, karena satu orang saja yang berperilaku, yang dibawa itu bukan nama orangnya, yang dibawa apa? Nama institusinya, nama organisasinya, bukan nama si A, nama si B. Oh itu loh, orang dari dinas ini loh, pasti nama dinasnya yang disebut, nggak ke orangnya. Makanya di sini sangat penting nilai integritas kita tanamkan dalam keseharian kita, mulai dari individu. Kita tidak usah langsung memiliki cita-cita yang global untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Kita cukup menanamkan integritas di dalam diri kita sendiri, karena itu sangat penting. Kalau satu orang bisa menanamkan nilai integritas, kemudian menularkan kepada orang terdekatnya, Ajeng misalnya, menularkan kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, sahabatnya, rekan kerjanya, akan berapa banyak populasi yang memiliki integritas? Semakin banyak ya. Nah, itulah pentingnya. Tapi hal yang paling penting, kita mesti meyakini diri kita sendiri. Apakah kita sudah berintegritas? Kita jangan mengajak orang lain untuk melakukan integritas kalau kita belum bisa meyakini bahwa kita sudah berintegritas. Gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup. Baik, bos saya, Bu Ajeng ya.
Tapi saya tahu loh Bu Reni, Mbak Ajeng ini orangnya berintegritas sekali. Berintegritas, alhamdulillah. Memang kalau di inspektorat itu harus berintegritasnya harus tinggi ya, karena menjadikan percontohan ASN inspektor menjadikan percontohan bagi ASN lain. Jadi memang harus memiliki sifat integritas yang harus berkomitmen lah berintegritas dan juga harus tetap dilaksanakan amanahnya. Walaupun berat tapi kita harus mencoba menjalankan ya. Semangat ya Ajeng dan juga yang lain dari inspektorat ya. Supaya menjadi teladan bagi rekan-rekan dari instansi yang lain. Penanya kedua tadi ada yang angkat tangan? Oh ya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Tia Mei Setia dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Izin bertanya Ibu terkait dengan penjelasan Ibu tadi, mungkin hampir sama aja Bu, pertanyaannya sama Mbak Ajeng. Pertanyaan saya itu bagaimana ya membangun sistem yang mampu mendorong dan melindungi integritas di lingkungan kerja. Terus bagaimana peran seorang pemimpin dalam melindungi sistem itu. Kemudian yang kedua, kalau boleh bertanya lagi terkait secara teknis Bu, bahkan di luar lingkungan kerja ya Bu, di keseharian kita aja, ada istilah korupsi juga mungkin itu gratifikasi ya, gratifikasi dan membedakan gratifikasi dengan menerima niat baik seseorang itu agak sulit ya. Kadang itu menggoyahkan integritas kita. Jadi kira-kira gimana ya Bu cara membedakannya dan cara memilih menetapkan prinsip kita agar terhindar dari sikap menerima gratifikasi itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan banyak nih Mas Sando. Ada 3, padahal cuma 1 ya tadi diminta pertanyaan ya. Tapi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait apa? Sistem, baik. Jadi KPK sudah mencanangkan 3 strategi pencegahan korupsi yang dikenal dengan Trisula. Strategi pencegahan atau pemberantasan ya Mas Ano? Pemberantasan korupsi ya? Iya, pemberantasan korupsi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pencegahan, dan yang ketiga adalah penindakan. Ini adalah strategi yang digaungkan oleh KPK dalam wacana untuk pemberantasan korupsi, di mana pendidikan itu merupakan suatu upaya bagaimana membudayakan untuk hidup anti korupsi. Dan ini juga untuk pendidikannya juga sudah dimulai dari kampus-kampus juga ya, sudah mulai belajar juga tentang anti korupsi dan merupakan salah satu yang salah satu perkuliahan yang wajib ya untuk saat ini. Itu wajib, yaitu merupakan salah satu strategi KPK. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan ini adalah merupakan bagaimana memperbaiki suatu sistem. Jadi bentuknya adalah salah satunya ya kayak kami laksanakan sosialisasi ini juga sebenarnya merupakan suatu perbaikan sistem, karena kita mencoba untuk merubah mindsetnya seseorang dari yang mungkin memiliki perilaku koruptif, perilaku ataupun baru niat segala apa itu sudah merupakan suatu perbaikan sistem. Jadi kalau kita menanamkan nilai-nilai integritas itu juga sudah perbaikan sistem. Tinggal kita bagaimana menularkan kepada lingkungan yang ada di sekitarnya kita. Jadi yang paling penting ya bagaimana kita bisa bukan hanya mengetahui tentang nilai integritas, tapi bagaimana kita bisa menanamkan pada diri sendiri, kita bisa menerapkannya, dan apabila sudah bisa menerapkannya, kita bisa menularkan. Benar, kita bisa menularkan kepada orang yang di sekelilingnya kita. Jadi jangan menularkan langsung se-Indonesia, nggak mungkin. Atau nggak usah jauh-jauh ke Indonesia, ke Kutai Timur, nggak bisa. Tapi yang paling penting itu adalah internal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memperbaiki, membenahi perilakunya kita. Tadi kan ada 3 ya, yaitu pikiran, menselaraskan antara pikiran, hati, perasaan ya, perasaan dan juga ucapan. Bagaimana kita bisa menyelaraskan, mengkombinasikan 3 hal tersebut untuk bisa melahirkan nilai-nilai integritas agar muncul dalam diri kita, dalam perilaku kita, keseharian kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan kepada orang-orang sekitar kita, bagaimana kita bisa bersikap dengan baik kepada orang, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan kita bekerja. Dan yang ketiga tadi tentang
Gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi itu sebenarnya nggak masuk sih materinya hari ini ya. Tapi nggak apa-apa kita mengupas sedikit tentang gratifikasi. Jadi gratifikasi merupakan pemberian atau hadiah. Hadiah itu bisa berupa macam-macam. Bisa berupa tiket, bisa berupa uang, bisa berupa barang, macam-macam bentuknya. Tapi ada satu yang harus dikatakan gratifikasi karena apa? Karena dia memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya kan? Nah, mbaknya tadi di dinas mana, Mbak? Pertanian. Pertanian itu ngurus apa di sana? Perizinan ya? Peningkatan produksi pertanian ya. Jadi biasanya gratifikasi itu akan memberikan kita sesuatu, tapi tuh dia tidak terselubung biasanya. Jadi memberikan sesuatu barang, kita belum tahu nih maksudnya apa. Suatu saat dia akan minta tolong sama kita. Pasti mbaknya sudah merasa aku kayaknya pernah menerima sesuatu deh dari contoh ya. Ya memang belum sih, saat ini kan belum ya. Seseorang memberikan sesuatu, misalnya mbaknya diberikan apa ya, tiket ke Thailand misalnya. Oh ini buat kamu nanti jalan-jalan kemana gitu. Sekarang belum meminta, tapi suatu saat dia akan meminta bantuan, Mbak, tolong dong Mbak, ini saya ngajukan proposal gitu kan. Ini proposal saya untuk pengajuan bantuan berupa bibit atau apa gitu. Tapi karena sudah pernah menerima sesuatu dari orang tersebut, akhirnya timbullah rasa tidak nyaman untuk menolak. Padahal sesuatu yang terselubung dari awalnya. Dari awal sudah bisa kita mendeteksi, oh ini kayaknya ada sesuatu maksud, karena berkaitan dengan tugas, fungsi, dan pekerjaannya kita. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas, fungsi, dan kaitannya kita, itu sudah merupakan bentuk daripada gratifikasi. Terutama pada bagian pelayanan, misalnya mengurus KTP karena dia tidak ingin antri, mau yang cepat gitu, akhirnya dia menyelipkan sesuatu supaya dia dipermudah dalam melaksanakan pengurusan KTP. Itu salah satu contohnya gitu. Itu merupakan bentuk gratifikasi ataupun suap. Gimana? Ada lagi? Siapa tahu jadi pertanyaan keempat lagi. Sudah ya, cukup. Baik, sudah kita tutup sesi pertanyaan. Luar biasa sekali Bu Reni ya, panjang dan lebar jawabannya. Baik, kepada narasumber, saya mohon tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Baik, adik-adik semua yang ada hari ini di ruangan ini, kita di sini bersama-sama di sini bukan hanya duduk saja, tapi bagaimana kita bisa mengambil esensi daripada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak lengkap karena keterbatasan waktu, ini merupakan hal yang bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tupoksinya kita sebagai ASN, dan kita sama-sama bisa membangun budaya kerja anti korupsi. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang dan juga yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.